Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Kak Andika harap semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, dan juga baik-baik aja. Nah, bersyukur karena pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di Sunday School. Nah, puji Tuhan karena kita bisa bersama-sama belajar ya. Oh ya, gimana perasaan kalian setelah 1 minggu belajar di sekolah kemarin tuh? Gimana, ada guru yang baru? Apakah ada teman-teman yang baru? Ya, puji Tuhan ya, semua yang baru biarlah itu menjadi semangat kita untuk terus belajar. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar dari pelajaran yang ketiga, karena minggu lalu kita sudah belajar pelajaran yang pertama dan juga pelajaran yang kedua yang disampaikan oleh Tante Astri. Hari ini di pelajaran yang ketiga kita akan belajar Tuhan memberiku keluarga. Tapi sebelum kita akan belajar, kita akan memuji nama Tuhan dan juga berdoa dulu ya. Yuk sekarang Kakak Andika minta supaya kalian persiapkan diri. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan kembali. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti, bisa memahami, dan juga bisa menerapkan setiap firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami giat melakukan firman-Mu dan bikin kami semangat untuk terus melakukan firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Kau berkati setiap perangkat yang kami pakai, internet yang kami pakai, biarlah semuanya dalam keadaan yang baik-baik, sehingga kami bisa belajar dengan baik pula. Kau berkati tubuh jasmani kami Tuhan, bahkan juga pemikiran kami, sehingga kami boleh memahami setiap pengajaran yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami serahkan semua doa ini. Haleluya, amin. Nah, kita sekarang akan memuji nama Tuhan. Yuk, Kak Andika ajak untuk sama-sama memuji nama Tuhan ya.
Nah, setelah kita memuji nama Tuhan, sekarang saatnya kita akan buka Alkitab kita. Boleh sekarang adik-adik lihat dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 1, Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Sekarang boleh kalian buka Alkitabnya atau Alkitabnya di handphone kalian juga boleh. Kak Andika akan bacakan. Kalian boleh simak ya. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai ke 25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita belajar mengenai Tuhan memberi keluarga. Kalian tadi sudah simak di ayat 18 sampai 25 bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan siapa adik-adik? Adam dan Hawa. Nah, hari ini kita akan belajar, bisa dikatakan belajar sejarah ya. Sejarah seperti yang tertulis dalam Alkitab, bukan sejarah dari buku-buku sejarah lainnya, tapi kita belajar dari buku sejarah yang bernama Alkitab. Nah, yang pertama adik-adik, kita belajar, kita memahami bahwa ternyata di sini di awal tadi Adam itu dia sendirian. Tuhan tahu bahwa ternyata Adam itu sendirian, meskipun di sekelilingnya ada banyak tanaman, ada banyak buah-buahan yang bisa dia makan sepuasnya, bahkan juga ketika dia mau makan jeruk mungkin, apel mungkin, atau juga semua buah-buahan yang ada di sana, dia dengan leluasa bisa memakannya. Dan ketika ia mau bermain, di sana bisa dikatakan ada harimau, ada kucing, ada gajah, ada jerapah. Nah, luar biasa ya teman bermainnya Adam. Nah, kalau kalian punya apa di rumah? Mungkin punya dogi ya, atau juga kucing, atau juga semua peliharaan lah yang kalian sayangi. Sama seperti itu juga. Jadi Adam bisa dikatakan punya hewan peliharaan lah. Dan Alkitab mengatakan bahwa ternyata Adam juga yang memberi nama kepada hewan-hewan itu, sehingga kita bisa menyebutnya dengan mudah juga adik-adik. Nah, tetapi meskipun banyak tumbuhan, banyak hewan, dan juga banyak buah-buahan yang ada di sekitarnya, Adam bingung. Karena hewan memang Adam bisa ngobrol sih, cuman hewannya pasti nggak akan bisa kasih timbal balik kepada Adam. Akhirnya Adam tidak bisa bercerita, Adam tidak bisa sharing. Ketika ada suatu hal, Adam nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu kan. Akhirnya di Kejadian 2 ayat 21, Tuhan membuat suatu hal. Di ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata Tuhan itu perhatian banget loh adik-adik. Jadi Tuhan itu care. Tuhan tahu kebutuhan kita. Sama seperti Adam yang gak punya teman curhat, ketika dia mau ngobrol, masa mau ngobrol sama monyet? Monyet gak bisa ngomong dong. Mungkin dia mau ngobrol sama gajah, bahasa gajah gimana ya? Oleh karena itu, Tuhan membuat Adam tertidur. Dan pada saat itu Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam dan membentuk seorang manusia, seorang perempuan. Bisa dikatakan bahwa ini adalah
operasi ya, karena bagian tubuh Adam itu dibedah itu kan, diambil tulang rusuknya, dan juga Tuhan melalui tulang rusuk itu membentuk manusia yang diberi nama Hawa. Dengan demikianlah Tuhan mengatakan bahwa itu sangat baik, dan ternyata Tuhan sangat bersyukur oleh karena perbuatan itu. Sekarang Adam gak sendirian, sekarang dia ada teman untuk bercerita, ada teman untuk melakukan sesuatu hal. Jadi Tuhan menciptakan satu pribadi yang sepadan. Artinya Adam tidak sendirian, dan juga Adam bisa melakukan semua hal bersama-sama dengan istrinya. Nah, ini juga jadi salah satu sejarah adik-adik. Jadi sejarah pertama, Tuhan memberikan pemberkatan, atau juga Tuhan memberkati, atau juga Tuhan melangsungkan pernikahan antara Adam dan juga Hawa yang disaksikan oleh hewan-hewan ya. Bisa dikatakan hewan-hewan dan juga segala tumbuh-tumbuhan yang ada di Taman Eden itu. Tuhan ternyata yang berinisiatif untuk membuat manusia itu, menciptakan sebuah lembaga keluarga, dan akhirnya mereka bisa hidup bersama-sama. Sekarang Adam gak sendirian, sekarang Adam gak kesepian lagi, dia bisa cerita, bisa sharing bersama dengan istrinya yang bernama Hawa tadi. Nah, Tuhan mempersatukan Adam dan juga Hawa itu bisa kita lihat lagi di ayat yang ke-23 sampai yang ke-25 tadi ya. Kita lihat di ayat 24 misalnya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, itu adalah apa yang dialami oleh orang tua kita, adik-adik. Jadi sama seperti papa mama Kak Andika, mereka bersatu, akhirnya meninggalkan orang tua mereka yang terdahulu, sehingga mereka menjadi satu lembaga sendiri, jadi satu kesatuan. Mereka punya sebuah lembaga, atau bisa dikatakan bahwa mereka punya satu ikatan bersama. Mereka harus hidup bersama, mereka harus menanggung segala kebutuhan bersama, dan juga melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa sih rencananya adik-adik, tahu nggak? Rencananya adalah mereka nanti akan bersama-sama menjalani cinta kasih, menerapkan kasih Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama, nanti memiliki keturunan, mereka bisa merawat anak, bahkan juga bisa terus memuliakan nama Tuhan melalui semua hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga itu. Selanjutnya di ayat yang ke-24 ini tadi, kata bersatu, jadi seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kata bersatu itu artinya adalah dia melekatkan diri, atau dalam bahasa Ibrani itu dabak. Jadi karena kejadian ini sampai Maleaki, atau juga perjanjian lama ini ditulis dalam bahasa Ibrani, jadi kata bersatu itu berasal dari kata dabak, yang artinya tuh melekatkan diri. Oleh karena pria ini mempunyai kekuatan yang lebih kuat, artinya pria ini dia melekatkan dirinya dalam suatu hubungan bersama dengan istrinya, dan sang istri melekatkan dirinya kepada suami yang punya kekuatan yang lebih kuat tadi, sehingga mereka semuanya menjadi satu, saling melengkapi. Oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa ketika suami istri itu sudah bersatu, mereka tidak boleh sama sekali menceraikan. Mereka tidak boleh bercerai, mereka tidak boleh terpisah, karena kalau sampai ikatan ini terpisah, akan terjadi satu hal yang tidak baik, karena Tuhan tidak berkenan atas hal itu. Apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam semua pemberkatan pernikahan, Tuhan hadir, Tuhan ada di situ, dan juga Tuhan yang mempersatukan mereka, sehingga ketika ada satu masalah, mungkin ada pertengkaran atau ada juga hal lain yang tidak baik terjadi dalam keluarga, jangan sampai keluarga itu bercerai, karena Tuhan tidak mau adanya perceraian di antara keluarga. Nah, sekarang gimana ya penerapannya Kak Andika? Nah, penerapannya sekarang adalah kita tahu, yang pertama, bahwa Tuhan adalah pribadi yang berinisiatif untuk menciptakan keluarga. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi sejarahnya adalah Tuhan menciptakan keluarga. Yang kedua, ketika Adam diberikan oleh Tuhan tadi Hawa, sekarang Adam nggak kesepian. Sekarang Adam bisa ngobrol, bisa cerita, bisa sharing, bisa cerita apapun lah itu. Bahkan juga punya rencana bersama-sama. Nah, oleh karena itu,
Tuhan mau dalam keluarga itu kita harus ada komunikasi, kita harus ada sharing, cerita kepada papa mama kita dalam kehidupan kita ya. Misalnya ketika kalian sekolah ada kesulitan apa, kalian cerita. Ketika kalian mungkin ada satu hal yang tidak bisa kalian selesaikan sendiri, kalian ceritalah kepada papa mama kalian. Karena seperti itulah Tuhan kehendaki, kita harus berkomunikasi. Jangan komunikasi itu cuman kalau ada maunya doang. Kalau misalnya, aku pengen beli sesuatu, baru ngobrol deh. Nah, itu gak boleh ya. Jadi jangan hanya ada maunya, mau berkomunikasi. Misalnya ketika ada di meja makan, ketika kalian ada mungkin jalan-jalan, kalian harus ikut, kalian tidak boleh menyendiri. Kalian harus bangun komunikasi bersama dengan keluarga kalian. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika yang pertama tadi kita mengetahui bahwa Tuhan yang menciptakan keluarga, dan yang kedua, ternyata Tuhan ingin kita berkomunikasi, dan yang ketiga, ketika Tuhan selesai menciptakan manusia yang baru itu tadi, yang bernama Hawa tadi, Tuhan mau bahwa Adam dan juga Hawa terus bersatu. Selain itu, ketika Tuhan sudah menyelesaikan misi ini, Tuhan mengatakan bahwa semua itu baik. Wow. Itu artinya apa, adik-adik? Bersyukur. Nah, ketika Tuhan bersyukur oleh karena ada Adam dan juga Hawa yang sudah bersatu, kalian juga harus bersyukur, adik-adik. Ketika saat ini kalian punya keluarga, apa yang bisa kalian syukuri? Mungkin papa mama kalian yang sehat. Wow, mungkin papa mama kalian yang masih beroleh pekerjaan. Mungkin papa mama kalian yang masih ada bersama dengan kalian saat ini. Karena kita ketahui ya, beberapa teman atau juga saudara Kak Andika lihat bahwa ada yang mengalami kedukaan oleh karena sakit, terlebih lagi di masa seperti ini gitu ya. Jadi kasihan sekali ketika ada keluarga yang ditinggalkan, ayahnya meninggal oleh karena sakit COVID misalnya gitu kan. Jadi kita harus bersyukur oleh karena pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah kita membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Mungkin papa atau juga mama kita penghasilannya nggak sebanyak dengan penghasilan papa mama teman kita. Papa mama kita cuma penghasilan sedikit sehingga kita nggak bisa senang-senang, kita nggak bisa dapat fasilitas yang bagus. Jangan sampai seperti itu, karena semuanya Tuhan sudah atur. Tuhan punya berkatnya tersendiri kepada keluarga-keluarga yang ada. Oleh karena itu kita harus bersyukur, adik-adik. Kita bangun terus komunikasi bersama dengan papa mama kita, kakak, atau juga kalau punya adik, ya adik kita juga. Kita harus komunikasi, kita rawat, kita harus perhatian, kita juga harus bersyukur atas semua yang Tuhan berikan itu. Nah, sekarang kita tiba di ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, begitulah firman Tuhan, begitulah ayat hafalan kita. Biar kita bisa menghidupi kehidupan yang sudah Tuhan ciptakan, kehidupan yang sudah Tuhan atur ini, kita harus menjalannya dengan baik. Sebagai wujud syukur kita, sebagai wujud tanggung jawab kita. Oleh karena Tuhan sudah memberikan suatu hal, kita harus mengerjakan juga dengan baik. Oke, jadi begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik. Sekarang kita akan tutup dalam doa ya. Yuk, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar mengenai keluarga. Terima kasih karena Tuhan yang berinisiatif menciptakan keluarga, sehingga saat ini kami juga merasakan aman, merasakan perhatian, merasakan perlindungan, bahkan juga merasakan pemeliharaan melalui papa mama kami, melalui kakak atau juga adik kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa terus berkomunikasi dengan baik bersama dengan papa mama kami. Kami juga terus bersyukur oleh karena pemberian Tuhan dalam keluarga kami. Tuhan, kami berserah kepadamu, kami menyerahkan untuk kehidupan kami, kesehatan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang akan berikan kami kekuatan di tengah pandemi ini. Tuhan, berikan kami keberanian, bahkan juga berikan kami kekuatan supaya kami bisa terus sehat, imun kami kuat, dan kami bisa survive Tuhan menjalani kehidupan kami, dan juga kami tidak pernah takut oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kau berkati juga untuk studi kami Tuhan. Biarlah ketika kami belajar dengan online, biarlah kami bisa belajar dengan semangat, bisa memperhatikan dengan baik, bisa fokus Tuhan
Biarlah segala keadaan yang ada di sekitar kami juga bisa kondusif sehingga kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa dalam kuasa-Mu. Jagai kami Tuhan, kami percaya Tuhan memiliki rencana yang besar kepada kami, memiliki masa depan kami, memberikan masa depan yang luar biasa pada kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik, selamat hari Minggu ya, Tuhan berkati, dadah.